Calon Tumbal Pesugihan, Part 68, Menguping. Zian, Zifan, dan Yusuf menghentikan sementara bacaan Al-Quran mereka. Dinda dan Kalin dipersilahkan masuk ke bagian dalam rumah oleh Janah dan Hamid. Agil kini sedang diminta bersiap-siap oleh Janah, sementara Hamid kini memasang tirai yang akan menjadi pembatas antara Dinda dan Kalin dari Agil. Dinda dan Kalin menaruh ponsel yang masih terhubung dengan Ustadz Zainal ke atas sebuah meja kecil. Yusuf mengeluarkan speaker berukuran sedang dari dalam kamarnya, agar ponsel milik Kalin bisa tersambung pada speaker tersebut. "Untuk apa speaker itu?" tanya Kalin, agak sedikit bingung. "Aku, Zian, dan Zifan jelas akan melanjutkan bacaan Al-Quran kami untuk membantu dari arah bagian belakang Kak Agil. Takutnya nanti enggak kedengaran suara dari ponsel itu saat ada instruksi dari Ustadz Zainal untuk Teh Kalin dan Teh Dinda karena tersiingi oleh suara kami bertiga," jelas Yusuf. "Itu benar, Kal. Biar saja Yus sambungkan ponsel itu pada speaker, agar suara Ustadz Zainal dan para santri di sana yang akan mengadakan doa bersama bisa terdengar jelas." Dinda menyetujui inisiatif yang Yusuf lakukan. "Ya sudah, pasang saja. Setelah itu segeralah bantu Kak Agil di balik tirai itu sebelum kau melanjutkan bacaan Al-Quranmu bersama Zian dan Zifan." "Oh ya, Kak Agil hanya boleh memakai sarung saja. Jangan memakai pakaian lengkap," jelas Kalin. Yusuf pun paham, lalu segera masuk ke balik tirai untuk mengurus Agil bersama ibunya. Dinda dan Kalin meminta izin untuk berwudu sebelum ruqyah terhadap Agil dimulai. Agil kini menatap ke arah Yusuf yang sedang membantunya memakai sarung di balik tirai itu. "Doakan aku ya, Yus. Aku sangat takut sekali saat ini," pinta Agil dengan kedua mata berkaca-kaca. "Kak Agil enggak boleh takut. Semakin Kak Agil merasa takut, iblis, setan, dan jin akan merasa senang karena mereka merasa memiliki peluang untuk menghancurkan pertahanan Kak Agil. Sekarang banyak-banyaklah istighfar agar hati Kak Agil bisa kembali tenang," saran Yusuf sambil menepuk kedua pundak Kak Agil dengan tegas. "Kak," panggil Zifan kepada Agil. Agil menoleh ke arah pria itu yang saat ini tengah menatapnya dengan tenang. "Kakak harus percaya dengan apa yang ada di dalam sini," ujar Zifan sambil menunjuk dada Agil. "Dan jangan pernah percaya pada apa yang membisik di telinga kakak. Bisa aja bisikan itu adalah jin yang diperintahkan oleh si dukun itu untuk mengganggu Kak Agil." Hesti saat ini sedang duduk di hadapan Ki Juma yang sedang mengasapi tubuhnya dengan dupa dari persembahan. Kedua mata Hesti tertutup sejak tadi dan sama sekali tak ada suara yang terdengar dari dalam rumah itu kecuali suara Ki Juma yang sedang membaca mantra-mantra. Vira dan Kira mengintip dari bagian samping rumah yang tak terlihat dari jalanan depan sana. Tampaknya Ki Juma memang sedang membangkitkan kembali pelet pangkanang yang masih berada di dalam tubuh Agil. "Buka mata kamu," perintah Ki Juma tak lama kemudian. Kedua mata Hesti pun terbuka. Ki Juma mengoleskan semacam minyak pada kening Hesti sebanyak 7 kali. "Kamu udah diceraikan oleh Roy?" tanya Ki Juma. "Udah, Ki. Saya udah cerai dari Roy tadi pagi," jawab Hesti. "Bagus. Kalau begitu sekarang kamu hanya perlu pulang kembali ke rumah. Kalau kamu lewat di depan rumah Agil, siramkan air dari dalam botol ini tepat di depan rumahnya. Hasilnya akan kamu lihat tepat pada pukul 7 malam ini. Agil akan kembali tergila-gila padamu dan benar-benar kembali melupakan sainganmu yang bernama Dinda itu," ujar Ki Juma. Hesti pun tersenyum dengan wajah yang penuh kelicikan. "Terima kasih, Ki. Kalau begitu, saya pamit dulu," pamit Hesti. "Tapi ingat,
Ki Juma menghentikan Hesti selama beberapa saat. Hesti kembali menatap ke arah Ki Juma padahal sudah akan keluar dari rumah itu. Jangan sampai air yang akan kamu siramkan di depan rumah Agil itu terkena penangkalnya. Kalau sampai air itu terkena penangkalnya, maka pelet pangkanang yang ada di dalam tubuh Agil akan luruh dalam sekejap dan tidak lagi bisa difungsikan, pesan Ki Juma. Penangkalnya. Lalu, hal apa yang bisa menangkal air ini, yang harus saya hindari Ki Juma? Tanya Hesti, agar dirinya jauh lebih berhati-hati. Air yang sudah dicampur dengan garam kasar. Air tersebut adalah penangkal air berisi mantra yang sedang kamu pegang itu. Bangsa jin tidak suka dengan garam kasar, karena garam kasar adalah hasil bumi paling murni yang didapatkan dari berkat kasih sayang Nyai Roro Kidul. Bangsa jin sangat tidak suka dengan pemberian Nyai Roro Kidul, karena mereka selalu merasa tersingi soal kemampuan dan juga soal wilayah kekuasaan, jawab Ki Juma. Hesti pun mengangguk-anggukkan kepalanya, pertanda bahwa ia telah paham dengan petunjuk dari Ki Juma. Hesti pun melangkah keluar dari rumah itu. Vira dan Kira pun ikut pergi dari tempat mereka mengintip, lalu berjalan melalui jalan belakang. Halo, Assalamualaikum Rini. Waalaikumsalam, Ra. Ada berita apa? Tanya Rini. Sekarang Elo siap-siap di warung. Jangan lupa siapin air yang udah dicampur sama garam kasar. Harus garam kasar, jangan garam halus. Kalau Neng Hesti lewat dan dia mau menyiram air yang dibawanya menggunakan botol, Elo harus siram dia duluan sebelum air yang dia siramkan sampai ke tanah depan rumah Mang Jaya. Menurut Ki Juma, air yang dicampur garam kasar itu adalah penangkalnya. Pokoknya air yang Neng Hesti pegang harus bertabrakan dengan air garam yang lo siramkan, tegas Kira. Oke, siap. Jangankan air garam, gue disuruh nyiram bensin 1 drum ke arah si Hesti juga enggak masalah. Ikhlas gue, balas Rini, berapi-api. Atuh jangan kalau bensin mah, Neng. Mahal, sahut Jaya dengan wajah memelas. Rini pun tertawa pelan di tengah ketegangan yang terjadi setelah melihat wajah Jaya. Denny dan Rini segera menyiapkan sebuah drum berukuran sedang sementara Jaya mengisinya dengan garam kasar yang tersedia di rumah itu. Semua garam itu dimasukkan ke dalam drum, lalu drum tersebut dikeluarkan melalui pintu samping rumah. Denny mengisinya dengan air yang ia alirkan secara langsung dari tempat penampungan. Rini mengaduk air dan garam kasar itu hingga benar-benar menyatu. Sosok Hesti kini terlihat dari kejauhan dan tampak berjalan mendekat ke arah rumah milik Jaya. Agil yang sedang diruqyah oleh Kalin dan Dinda serta Ustadz Zainal sudah berteriak-teriak kesakitan sejak tadi. Telinga Agil benar-benar dipenuhi dengan bisikan-bisikan tak kasat mata, persis seperti dugaan Zifan tadi sebelum ruqyah itu dimulai. Hamid dan Janah berupaya keras memegangi Agil agar tidak berpindah dari tempatnya seperti yang sudah dipesankan oleh Ustadz Zainal. Hesti semakin dekat, Denny dan Jaya diminta masuk ke rumah oleh Rini, sementara Rini kini bersiap-siap akan menyiram Hesti dengan air garam. Hesti membuka tutup botol yang dipegangnya, lalu menuangkan air dari dalam botol itu tepat di depan rumah milik Jaya. BYURRRRR 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 ARRGG hahaha SAKITTTTTT teriak Agil, benar-benar sudah tidak bisa menahan diri. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe, jangan lupa like, komen, subscribe dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sukses dan sehat untuk kita semua.